kebangkitan dinasti Bani Abbasiyah ditandai dengan adanya gerakan-gerakan perlawanan untuk melawan kekuasaan dinasti Bani Umayyah di Andalusia Spanyol pada masa kekuasaan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Gerakan-gerakan perlawanan untuk melawan kekuasaan dinasti Bani Umayyah menemukan momentumnya ketika para tokoh diantaranya Muhammad bin Ali, salah satu keluarga Abbas yang menjadikan kota Kufah sebagai pusat kegiatan perlawanan. Gerakan Muhammad bin Ali mendapat dukungan dari kelompok Mawali yang selalu ditempatkan sebagai masyarakat kelas 2. Selain itu, juga dukungan kuat dari kelompok Syiah untuk menuntut hak mereka atas kekuasaan yang pernah dirampas oleh dinasti Bani Umayyah. Akhir kekuasaan dinasti Bani Umayyah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi dengan terbunuhnya khalifah terakhir yaitu Marwan bin Muhammad di Fustat, Mesir pada 132 Hijriah atau 705 Masehi. Dengan demikian berdirilah kekuasaan dinasti Bani Abbas atau Khalifah Abbasiyah. Dinasti ini yang berkuasa selama kurang 6 abad. Didirikan oleh Abdul Abbas Asyafah dibantu oleh Abu Muslim Al-Qurasyani, seorang jenderal muslim yang berasal dari Khurasan, Persia, dan Abu Muslim Al-Mansur yang banyak berjasa dalam membangun pemerintahan dinasti Bani Abbas. Dinamakan Khalifah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi SAW. Selanjutnya adalah khalifah dinasti Abbasiyah. Yang pertama, Khalifah Abul Abbas Asyafah. Khalifah pertama pemerintahan Abbasiyah. Ayahnya adalah seorang yang melakukan gerakan untuk mendirikan pemerintahan Bani Abbasiyah dan menyebarkannya kemana-mana. Inilah yang membuat Abdullah banyak mengetahui tentang gerakan ini dan rahasia-rahasianya. Dia diangkat oleh saudaranya yang bernama Ibrahim sebelum dia ditangkap oleh pemerintahan Amawiyah pada tahun 129 Hijriah. Tertangkapnya Ibrahim membuat Abdullah harus berangkat ke Kufah bersama-sama dengan pengikutnya secara rahasia. Pada masa pemerintahannya, saat pasukan Abbasiyah menguasai Qurasyah dan Irak, dia keluar dari persembunyiannya dan dibaiat sebagai khalifah. Setelah itu, dia mengalahkan Marwan bin Muhammad dan menghancurkan pemerintahan Bani Muawiyah pada tahun yang sama. Abu Abbas Asyafah meninggal pada tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi. Yang kedua, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur menjadi khalifah kedua Bani Abbasiyah menggantikan saudaranya Abul Abbas Asyafah. Selama masa kepemimpinannya, kehidupan masyarakat berjalan tentram, aman, dan makmur. Stabilitas politik dalam negeri cenderung aman dan terkendali. Tidak ada gejolak politik dan pemberontakan-pemberontakan. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur sangat mewaspadai 3 kelompok yang menurutnya dapat menjadi batu sandung Bani Abbasiyah dan dirinya. Menjelang penghujung 158 Hijriah, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Namun dalam perjalanannya ia sakit lalu meninggal dunia. Ia wafat pada usia 63 tahun dan memerintah selama 22 tahun. Jenazahnya dibawa dan dikebumikan di Baghdad. Yang ketiga adalah Khalifah Muhammad Al-Hadi. Dia bernama Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur. Dilantik sebagai khalifah sesuai dengan wasiat ayahnya pada tahun 158 Hijriah atau 774 Masehi. Dia dikenal sebagai seorang yang sangat dermawan dan pemurah. Pada masa pemerintahannya, kondisi dalam negeri sangat
itu sangat stabil dan tidak ada gerakan penting dan signifikan di masanya. Dia berhasil mencapai kemenangannya atas orang-orang Romawi. Muhammad Al-Mahdi meninggal pada tahun 169 Hijriah atau 785 Masehi setelah memerintah selama 10 tahun beberapa bulan. Yang keempat adalah Khalifah Musa Al-Hadi. Dia adalah Musa Al-Hadi bin Muhammad Al-Mahdi yang dilantik sebagai khalifah setelah ayahnya. Pada masa itu terjadi pemberontakan oleh Husain bin Hasan bin Ali di Mekah dan Madinah. Dia menginginkan agar pemerintahan berada di tangannya. Namun Al-Hadi mampu menaklukkannya dalam perang Faks pada tahun 169 Hijriah atau 785 Masehi. Pada saat yang sama juga Yahya bin Abdullah melakukan pemberontakan di Daiman. Maka Al-Hadi memberangkatkan Ar-Rasyid sampai Yahya bin Abdullah mampu ditaklukkan. Musa Al-Hadi meninggal pada tahun 170 Hijriah atau 786 Masehi. Selanjutnya adalah Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dia bernama Harun Ar-Rasyid bin Al-Mahdi. Dia mutiara sejarah Bani Abbasiyah. Pada masanya, pemerintahannya Islam mengalami puncak kemegahan dan kesejahteraan yang belum pernah dicapai sebelumnya. Harun Ar-Rasyid dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani. Dia telah melakukan penyerbuan dan penaklukan negeri Romawi pada saat baru berumur 20 tahun. Yang selanjutnya adalah Khalifah Muhammad Al-Amin. Dia bernama Muhammad Al-Amin bin Harun Al-Rasyid. Ayahnya telah membaiatnya sebagai khalifah. Lalu untuk saudaranya Al-Makmun, kemudian untuk Kashim, dia diberi kekuasaan di Irak, sedangkan Al-Makmun di Kusyarah. Namun, salah seorang menteri Al-Amin yang mendorong untuk mencopot posisi putra mahkota dari adiknya dan memberikan kepada anaknya yang bernama Musa. Al-Amin termakan tipuan ini dan Al-Amin segera memberontak. Al-Amin sendiri dikenal sebagai seorang yang suka berfoya-foya serta banyak melalaikan urusan negara, sehingga setelah 5 tahun ia memerintah, kekhalifannya digantikan oleh Abdullah Al-Makmun. Selanjutnya adalah Khalifah Abdullah Al-Makmun. Abdullah Al-Makmun pada masa pemerintahannya banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Pertama adalah pemberontakan Baghdad dan penunjukan Ibrahim Al-Mahdi sebagai khalifah. Kedua, Al-Quramiyah, dan ketiga adanya fitnah bahwa Al-Quran adalah makhluk. Selanjutnya adalah Khalifah Abu Ishaq Al-Mutashim. Dia bernama Muhammad bin Harun Ar-Rasyid, anak sebagai khalifah setelah mendapat wasiat dari saudaranya. Pada masa pemerintahannya, dia banyak mengangkat pasukan dari orang-orang Turki, sehingga ini sama artinya dengan meletakkan semua masalah pemerintahan di tangan orang-orang Turki yang berlebihan. Pada waktu itu, Al-Mutashimin mendukung pendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk. Selanjutnya adalah Khalifah Harun Al-Waqid. Dia adalah Harun bin Muhammad Al-Mutashimin, menjadi khalifah setelah ayahnya Al-Mutashimin. Panglima-panglima asal Turki pada masanya mencapai posisi-posisi yang sangat terhormat. Bahkan Al-Ashinas mendapatkan gelar sultan dari Al-Waqid. Harun Al-Waqid meninggal pada tahun 223 Hijriah atau 846 Masehi setelah memerintah selama 5 tahun. Selanjutnya adalah Ja'far Al-Mutawakkil. Dia bernama Ja'far bin Muhammad Al-Mutashi. Ja'far Al-Mutawakkil adalah salah seorang yang melarang dengan keras pendapat yang mendapatkan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Pada masa pemerintahannya, orang-orang Romawi melakukan penyerangan di Dimyat, Mesir. Peristiwa ini terjadi pada tahun 238 Hijriah atau 852 Masehi. Al-Mutawakkil dibunuh oleh
anaknya yang bernama Al-Muntashir pada tahun 247 Hijriah atau 861 Masehi. Oke, selanjutnya itu ada kemajuan-kemajuan pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, jadi untuk kemajuan-kemajuan ini ada di berbagai bidang. Yang pertama itu ada kemajuan di bidang agama. Nah, jadi pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, kemajuan di bidang agama itu berkembang pesat. Yang mana dampak yang paling besarnya adalah munculnya atau lahirnya 4 corak mazhab seperti mazhab Hanafi, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan mazhab Hambali. Nah, itu kemajuan di bidang agamanya. Oke, yang kedua itu kemajuan di bidang sains dan teknologi. Nah, kemajuan sains dan teknologi di masa Abbasiyah itu lumayan berkembang pesat karena kemajuan yang dicapai pada era ini telah banyak memberikan sumbangan besar kepada peradaban manusia modern dan sejarah ilmu pengetahuan masa kini. Misalnya dalam matematika ada Al-Khawarizmi, seorang pencetus ilmu algebra atau geometri orang tuh. Nah, algoritma misalkan juga, yang mana merupakan cabang matematika juga yang diambil dari namanya sendiri, yaitu algoritma. Selain itu, terdapat juga penemuan-penemuan dan inovasi penting yang sangat berarti bagi manusia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi pembuatan kertas. Nah, kertas yang pertama kali ditemukan dan digunakan dengan sangat terbatas oleh bangsa Cina berhasil dikembangkan oleh umat muslim di era Abbasiyah. Dan yang ketiga itu ada kemajuan di bidang filsafat. Nah, kemajuan bidang filsafat pada masa Abbasiyah itu melahirkan beberapa filsuf muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Umar Khayyam, Al-Khawarizmi, dan lain-lain. Nah, dan yang kelima itu kemajuan dalam bidang militer, dimana kemajuan ini lumayan berkembang kayak gitu karena pada pemerintahan Abbasiyah ini kebijakan militer itu berjalan dengan baik karena pemerintah dinasti Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut sebagai Diwanul Jundi, mana tugasnya itu mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Oke, selanjutnya kemunduran-kemunduran yang terjadi pada pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kemunduran dinasti Abbasiyah ini tidak semerta-merta langsung hancur, melainkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemunduran tersebut, seperti karena khalifah, pemerintahan, rakyat, ekonomi, dan lain-lain. Nah, ada pun beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kemunduran pada masa dinasti Abbasiyah. Ada beberapa poin. Yang pertama itu karena lemahnya semangat patriotisme negara. Pada pemerintahan Abbasiyah periode kedua itu semangat patriotisme itu sangat kurang karena rakyat dan pemimpin daerahnya bersekongkol untuk melepaskan diri dari kekhalifahan karena merasa merasa kuat pertahanannya, ekonominya stabil, jadi hendak melepaskan diri dari kekhalifahan. Kayak gitu ceritanya. Oke, yang kedua itu adalah hilangnya sifat amanah rakyat ataupun pemimpin. Hilangnya sifat amanah ini bermula dari melanggar perjanjian-perjanjian yang dibuat, baik itu perjanjian oleh rakyat kepada pemimpin atau pemimpin kepada pemimpin, sehingga kerusakan moral dan kerendahan budi
menghancurkan sifat-sifat baik yang mendukung negara selama ini. Nah, yang ketiga itu ada tidak percaya pada kekuatan diri sendiri. Maksud dari kekuatan diri sendiri ini kekuatan dari kekhalifahan. Mereka itu tidak percaya pada kekuatan mereka sendiri, baik itu dalam mengatasi berbagai pemberontakan. Khalifah mengundang kekuatan asing, contohnya. Akibatnya kekuatan asing tersebut memanfaatkan kelemahan kekhalifahan, kayak gitu. Oke, yang keempat itu ada fanatik mazhab dan keagamaan. Fanatisme keagamaan berkaitan erat dengan persoalan kebangsaan, karena cita-cita orang Persia itu tidak sepenuhnya tercapai, sehingga kekecewaan mendorong sebagian dari mereka untuk mempropagandakan ajaran Manuisme, Zoroasterisme, dan Mazdakisme, sehingga muncul gerakan yang dinamakan sebagai gerakan Jindik. Gerakan Jindik ini menggoda keimanan para khalifah. Saking bahayanya itu Al-Mahdi sampai merasa perlu untuk mendirikan jabatan khusus untuk mengawasi kegiatan orang-orang Jindik ini dan melakukan mihnah terhadap dengan tujuan memberantas bid'ah. Tetapi semua itu tidak menghentikan kegiatan mereka, baik itu dari yang paling sederhana, yaitu melakukan ajaran-ajaran biasa, sampai konflik bersenjata yang menumpahkan darah di kedua belah pihak. Banyak dari gerakan Zindik ini berlindung di balik ajaran Syiah, sehingga banyak aliran Syiah yang dipandang ekstrim dan dianggap menyimpang oleh penganut Syiah sendiri. Aliran Syiah ini kan memang dikenal sebagai aliran politik dalam Islam yang berhadapan langsung dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antara keduanya sering terjadi konflik yang kadang-kadang juga melibatkan penguasa, kayak gitu. Nah, yang kelima itu kemerosotan ekonomi. Nah, di sini kemerosotan di bidang ekonomi bersamaan terjadi dengan kemunduran di bidang politik. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbasiyah merupakan pemerintahan yang kaya. Dana yang masuk lebih besar dari yang keluar, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Nah, setelah Khalifah memasuki periode kemunduran atau periode kedua, pendapatan negara menurun sementara pengeluaran meningkat lebih besar. Menurunnya pendapatan negara itu disebabkan oleh makin menyempitnya wilayah kekuasaan. Nah, menyempitnya wilayah kekuasaan ini karena terjadi semacam kudeta lah. Terjadi semacam kudeta yang saya jelaskan di awal tadi. Pemerintah daerah dan rakyat itu bersekongkol untuk melepaskan diri dari kekhalifahan, sehingga wilayah kekuasaannya pun menyempit, yang mana di situ langsung mempengaruhi ke bidang politik dan ekonominya. Nah, sedangkan faktor yang lain selanjutnya adalah disintegrasi. Nah, disintegrasi ini lebih ke bidang politiknya, karena beberapa daerah-daerah itu melepaskan diri dengan berbagai cara, diantaranya adalah melakukan pemberontakan yang dilakukan oleh pemimpin lokal, dan mereka berhasil memperoleh kemerdekaan penuh, bahkan berusaha untuk merebut kekuasaan di Baghdad. Dan selanjutnya itu adalah terjadinya perang salib dan serangan bangsa Mongol sehingga jatuhnya Baghdad. Nah, jatuhnya Baghdad ini semakin memperburuk keadaan dinasti Abbasiyah yang saat itu sudah kritis, ditambah kritis karena jatuhnya Baghdad ke bangsa Mongol. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa diajukan pertanyaannya. Salah kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.